Mulai recordnya, Cin. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang terhormat Ibu Apoteker Lilis Bayu A. MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah Farmaseutika Dasar, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clarita Ariandi sebagai moderator dan anggota kelompok saya. Kami dari kelompok tablet ODT. Yang pertama, Amira Nahdi. Yang kedua, Aulia Isra Kurniasari. Yang ketiga, Cairah Nali Branta. Yang keempat, Cindy Putri CR. Yang kelima, Clarita Ariandi. Yang keenam, Aziza Arifin. Yang ketujuh, Dinda Dewi Fortuna. Dan yang terakhir, Dinda Anggita M. Baik, untuk yang pertama saya silakan kepada presentator yang pertama. Perkenalkan, nama saya Amira Nahdi, NIM 014. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tablet ODT. ODT atau yang biasa disebut disintegrating tablet adalah sediaan yang cepat melarut, dinamakan pula sistem penghantaran larut cepat. Proses pembuatan ODT ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya molding, press diving, spray drying, cetak langsung, sublimasi, dan granulasi basah. Dari beberapa metode tersebut, cetak langsung merupakan metode yang mudah dilakukan dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan metode cetak langsung memiliki beberapa keuntungan, yaitu paling mudah untuk ditetapkan dalam memproduksi tablet. Peralatan yang digunakan merupakan alat-alat konvensional. Cara cetak langsung berharga juga pada bahan obat yang peka lembab dan peka panas, di mana stabilitasnya terganggu melalui operasi granulasi. Komposisi tiap tablet terdiri atas bahan aktif piroksisam, bahan pembawa cetak langsung manitol, dan spray dried laktose. Sekian, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Isra Kurniasari. Saya akan menerangkan tentang formulir dosis disintegrasi oral. Tablet penghancur oral merupakan tablet yang larut atau hancur di rongga mulut tanpa perlu air atau dikunyah. Yang kedua ada film yang larut dengan cepat, yaitu konsep bentuk sediaan disintegrasi oral memiliki muncul dan keinginan untuk menyediakan pasien dengan cara lebih konvensional minum obat mereka. Yang ketiga ada fast caps, yaitu sebuah tipe baru dari sistem penghantaran obat cepat disintegrasi berdasarkan kapsul gelatin yang dikembangkan. Yang keempat itu ada permen karet obat. Permen karet obat merupakan alternatif yang menarik untuk sistem penghantaran obat. Lalu saya akan menerangkan tentang tablet disintegrating secara oral, yaitu adalah kinerja ODT tergantung pada teknologi yang digunakan dalam pembuatannya. Sifat disintegrasi tablet secara oral disebabkan oleh masuknya air dengan cepat ke dalam matrik tablet
yang menciptakan struktur berpori dan menghasilkan disintegrasi yang cepat. Oleh karena itu, pendekatan dasar untuk mengembangkan ODT termasuk memaksimalkan struktur berpori dari matriks tablet, menggabungkan agen disintegrasi sesuai dengan menggunakan eksipien yang larut dalam air dalam formulasi. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang kedua. Selanjutnya, ke presentator yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Aziza Arifin, NIM 102110330. Saya akan mempresentasikan karakteristik ideal ODT. Yang pertama yaitu tidak ada kebutuhan air untuk tujuan menelan, tetapi harus larut atau hancur di mulut, biasanya dalam sepersekian detik. Yang kedua, memberikan perasaan yang menyenangkan di mulut. Yang ketiga yaitu kompatibel dengan penyembunyian rasa. Yang keempat yaitu menjadi portabel tanpa kekhawatiran kerapuhan. Yang kelima yaitu tinggalkan sedikit atau tidak ada residu di mulut setelah pemberian oral. Yang keenam, menunjukkan kepekaan yang rendah terhadap kondisi lingkungan yang berubah seperti kelembapan dan suhu. Yang ketujuh, biarkan pemuatan obat yang tinggi. Yang Pemrosesan dan pengemasan konvensional dan biaya umum. Baik, terima kasih kepada presentator yang ketiga. Selanjutnya, saya serahkan kepada presentator yang keempat. Perkenalkan, nama saya Cairina Libranta, NIM 036. Saya akan menyampaikan materi tentang keuntungan ODT. 1. ODT dapat diberikan kepada pasien yang tidak dapat menelan tablet atau cup. 2. Berisi penelitian tertentu yang menyimpulkan peningkatan bioavailabilitas dan terbukti penyerapan obat yang cepat melalui penyerapan pregastrik obat dari mulut, faring, dan kerongkongan saat air liur turun. 3. ODT paling nyaman bagi penyandang cacat, pasien yang terbaring di tempat tidur. 4. Rasa mulut yang baik milik ODT membantu mengubah persepsi pengobatan. 5. Sebagai pil pahit terutama pada pasien anak. 6. Resiko tersedak atau mati lemas selama pemberian oral formulasi konvensional karena obstruksi fisik dihindari sehingga terima kasih, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya kasih pada presentator yang ke-6. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Cahaya Ramadhani, NIM 039. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan ODT. Yang pertama, ODT bersifat higroskopis sehingga harus disimpan di tempat yang kering. Kedua, kadang-kadang memiliki perasaan mulut. Yang ketiga, hal ini juga menunjukkan sifat butiran effervescens yang rapuh. Keempat, ODT memerlukan kemasan khusus untuk stabilisasi dan keamanan produk yang stabil dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih presentator yang kelima. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang mekanisme obat ODT.
ODT melibatkan mekanisme berikut untuk mencapai karakteristik pelarutan cepat yang diinginkan. Yang pertama, air harus dengan cepat masuk ke dalam matriks tablet untuk menyebabkan disintegrasi yang cepat dan pembuburan tablet secara instan. Yang kedua, penggabungan bahan penghancur yang sesuai atau bahan tambah yang sangat larut dalam air dalam formulasi tablet. Nah, yang ketiga, ada beberapa mekanisme yang disebutkan di bawah ini, di mana tablet dipecah menjadi partikel yang lebih kecil, kemudian menghasilkan larutan atau suspensi obat. Mekanismenya adalah pembekakan tinggi disintegrasi, yang kedua reaksi kimia, dan yang terakhir aksi kapiler. Selanjutnya, saya akan mengasih kepada presentator yang ke-7. Perkenalkan, nama saya Dinda Anggita. Saya akan mempresentasikan tentang aspek perumusan ODT. Bahan-bahan yang penting digunakan dalam perumusan ODT harus memungkinkan pelepasan obat dan menghasilkan pembubaran yang lebih cepat. Ini termasuk zat aktif secara farmakologis atau obat dan eksipien atau aditif. A. Pemilihan kandidat obat. Memiliki kandidat obat yang tepat untuk mengembangkan tablet yang disinergisitas secara oral. Karakteristik utama obat untuk disolusi di mulut dan penyerapan pragastrik dari tablet yang larut cepat meliputi 1. Bebas dari rasa pahit, 2. Dosis lebih rendah dari 20 mg, 3. Berat molekul kecil sehingga sedang, 4. Kelarutan yang baik dalam air dan air liur, 5. Sebagian terserikat pada pH rongga mulut, 6. Kemampuan untuk berdifusi dan berpartisi ke epitel git atas log lebih dari 1 atau lebih dari 2. 7. Kemampuan menembus jaringan mukosa mulut. Sebaiknya karakteristik berikut dapat membuat tidak cocok untuk pengiriman sebagai tablet di integralitas oral. 1. Waktu paruh pendek dan dosis sering. 2. Rasa yang sangat pahit atau tidak dapat diterima karena penyembunyian rasa tidak dapat berhasil dicapai. 3. Memerlukan pelepasan yang terkontrol atau berkelanjutan. 4. Kombinasi dengan antikolinergik, neuroleptik, kardiovaskular, agen, dan analgetik. B. Pemilihan eksipien. Eksipien yang merupakan terlibat dalam ODT adalah sebagai berikut. Setidaknya 1 disintegram, pengenceran, pelumas, dan bahan penyedap, dan lain-lain. Eksipien curah yang ideal untuk bentuk sediaan disintegrasi oral harus memiliki sifat-sifat berikut. 1. Melebar dan larut dalam mulut dalam beberapa detik tanpa meninggalkan residu. 2. Menutupi rasa yang tidak enak dari obat, menawarkan rasa mulut yang menyenangkan. 3. Memungkinkan pembuatan obat yang cukup dan tetap relatif tidak terpengaruh oleh pengaruh kelembapan dalam suhu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang ke-7. Selanjutnya, presentator yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi Fortuna. Saya akan menjelaskan tentang teknik persiapan ODT. Teknik yang digunakan untuk memproduksi ODT dapat diklasifikasikan sebagai 1. Teknik konvensional. Sebagai teknik konvensional dikembangkan untuk menyusun sistem penghantar obat oral disintegrating, yaitu freeze drying, spray drying, molding, proses transisi fase, granulasi leleh, sublimasi, eksklusi massal, proses permen kapas, kompresi langsung. 2. Teknik yang dipatenkan. Karakteristik ODT yang cepat larut umumnya dikaitkan dengan penetrasi air yang cepat ke dalam matriks tablet yang
mengakibatkan desentralisasi yang cepat. Beberapa teknologi telah dikembangkan berbagai aspek formulasi dan proses berbeda dan berbentuk kesediaan yang dihasilkan bervariasi pada beberapa parameter seperti kekuatan mekanik, porositas, dosis, stabilitas, rasa di mulut, laju solusi, dan biovalidasi secara keseluruhan. Parameter evaluasi ODT. Parameter evaluasi tablet yang disebabkan dalam farmakope perlu dinilai sebagai bersama dengan beberapa tes khusus. Kualitas tablet setelah dirumuskan dengan aturan umumnya ditentukan oleh kualitas sifat fisikokimia campuran. Ada banyak variabel formulasi dan proses terlibat dalam pencampuran dan semua ini dapat dipengaruhi karakteristik campuran yang dihasilkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, semuanya bisa on-cam. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok Tablet ODT, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jikalau ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih dan selamat pagi.